Saya akan mencoba membimbing skripsi. Skripsi ini sudah pernah sebelumnya ya. Dia masukkan. Kita dengarlah dahulu apa saja saran-saran saya yang pernah saya berikan sebelumnya. Supaya jangan halu skripsi ini. Sudah disarankan, tak diperbaiki. Judulnya adalah pengaruh promosi penjualan dan harga terhadap kepuasan pelanggan di PT Indogrosir. Nah, ini udah digantinya. Kalau yang lama ini PD pada Toko Uco. Nah, ini udah digantinya ya, tak masalah. Karena itu yang saya sarankan sebelumnya. Coba kita dengarkan ya. Apanya saran-saran saya itu. Nah, ini kenapa kecil kali? Wah. Oh, kita lihat dulu ya. Ini ada sedikit trouble. Puasan terhadap minat beli ulang pelanggan di Toko Ucok Jalan Sakti. Kita cepatkan saja ini. Sebelum saya buka, saya lihat dulu petunjuk penulisan skripsi ya. Jadi di sini kita lihat inilah petunjuk pedoman penulisan yang dikeluarkan oleh lembaga. Dan inilah yang jadi panduan kita dalam menulis tugas akhir skripsi ataupun pelaporan. Bab 1 judulnya itu adalah pendahuluan ya. Pendahuluan isinya 1.1. Jadi ini 1.1 adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Secara umum dicantumkan tentang masalah, fakta yang terjadi secara empiris. Dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal yang seharusnya. Dan selanjutnya disampaikan peranan hasil TA dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bisa melanjutkan hasil penelitian atau tugas akhir sebelumnya. Jadi itulah 1.1. Poinnya adalah apa, mengapa, dan pentingnya terus diikuti oleh fakta. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan 1.1 itu latar belakang. Nah, ini tidak berarti ini tidak ada latar belakang masalah, cukup latar belakang. Nah, kita baca dulu ini. Terpenting dalam perputaran bisnis. Ya, oke. Menurut Kotler, ya, menurut keputusan pembelian konsumen, perilaku konsumen. Nah, ini supaya enak, saya ingin tahu supaya kelihatan ya. Nah, inilah judulnya tadi kan. Nah, harus dapat memenuhi persaingan. Jadi ini minat beli ulang ya, variabel dependennya. Nah, adanya pengaruh harga, promosi, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Nah, perlu mempertimbangkan aspek perilaku. Keputusan mengenai harga dasar terbentuknya keuntungan. Dengan pengembangan pasar dipengaruhi oleh harga. Sementara pendekatan dari pihak konsumen, harga akan membawa dampak ekonomis dan psikologis. Persepsi harga menurut Peter dan Olson ini salah. Kalau kita mengutip harus jelas tahunnya, tahun berapa. Seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna. Dampak ekonominya berkaitan dengan daya beli. Sebab harga merupakan biaya bagi pembeli. Semakin tinggi harga, semakin sedikit produk yang dibeli. Sebaliknya, sedangkan dampak psikologis. Nah, promosi merupakan promosi yang baik. Ini semua yang kau bikin ini merupakan, ini kan kutipan ini, bukan apa ya, kau kutip itu, harus ada sumbernya. Harga promosi ini terlalu sederhana. Pertama, terus kenapa pula harus di Toko Ucok? Ini apa kejadian yang menarik? Jadi, membuat penelitian itu harus tahu kita fakta apa yang mendukung. Ya, coba kamu baca, ya gampang sebenarnya ya, kamu ini aja. Kamu klik ini, copy, buka Google, cari peneliti-peneliti sebelumnya. Pasti banyak sekali ini. Nah, ini contoh satu. Banyak kali. Kamu tirulah. Ini kan ada kualitas, produk, harga, minat beli ulang sama kayak punya kau ini.
Ya, coba kau lihat di bab 1 dia. Harus ada fakta yang kita buat. Jangan kita jadi tahu itu di apa buktinya. Nah, itu. Nah, kita lihat lagi nih. Inilah latar belakang. Ya, jadi kalau saya lihat ini skripsinya sudah dirubahnya ya. Jadi tadi sebelumnya di toko Ucok, sekarang di Indogrosir di Singamangaraja. Pertama saya mau mengatakan menurut petunjuk yang ada diberikan itu pengetikan adalah model full block style. Artinya apa? Bahwa setiap pengetikan itu dimulai rata kiri semua. Tidak ada lagi yang model-model kayak gini ya. Ini juga tidak ada. Semua rata padat dia ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Jalur distribusi guna melahirkan. Menurut Budiman, nah, ini juga kau salah. Tak boleh ada titik di sini. Ah, ya. Itu tak boleh. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Nah, apa ini? Kenapa? Ya, escape lah dulu. Ini kita geser ke sini saja ya, supaya mantap dia. Nah, kita lihat. Menurut Budiman, jangan ada titik di sini ya. Ini tidak ada metode kayak gitu ya. Kalau tak ada itu, menurut panduan bukan titik. Menurut Budiman, koma, baru promosi penjualan adalah huruf kecil, jangan huruf besar. Ini juga menurut Rohmah. Nah, menurut Prabarni, menurut Nugroho. Nah, itu semua koma bukan titik. Nah, terus ini perusahaan ini, nah, saya bingung mana yang menjadi perusahaan apa. Nah, menjadi jalur distribusi. Nah, tengok ini ya, kita lihat, kita baca ini. Perkembangan bisnis di Indonesia menunjukkan kemajuan bla bla bla. Bisnis retail ya, mengalami proses persaingan yang sangat tinggi. Nah, untuk itu, nah ini juga ya, kata untuk ini bukanlah subjek sebuah kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini yang kau buat ini karya ilmiah. Skripsi itu karya ilmiah. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tiba-tiba menjadi jalur distribusi. Apa maksudnya kalimat ini? Guna melahirkan wirausaha di bidang retail. Apa maksudnya? Kalimat yang baik itu ada memiliki subjek. Apa subjeknya? Saya pun tidak tahu. Terus tiba-tiba Indogrosir. Keperbaiki dulu ini kalimatnya. Apa maksudnya Indogrosir? Nah, menurut Budiman, nah ini teori kau masukkan, 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 teori. Nah, tiba-tiba perusahaan ini juga, perusahaan yang mana ini sekarang kau buat? Apakah Indogrosir? Ya, coba kita lihat ya. Apa yang disuruh kita di bab 1? Nah, ini pedoman penulisan. Ini ya, ini kita lihat ya. Nah, apa rupanya pedoman penulisan yang disuruh? Apakah kita banyak-banyakkan teori atau apa yang disuruh? Nah, ini pedoman penulisan
skripsi. Nah, ini dia. Bagian awal. Nah, ini. Bagian isi. Menjelaskan apa mengapa pentingnya penelitian. Terus dicantumkanlah masalah, fakta yang terjadi. Nah, terus kondisi. Nah, kita lihat ya, kita lihat di sini punyamu ini. Ini semuanya teori Budiman, Rohman, Prabarni, Nugroho, tiba-tiba Wenas, tiba-tiba Lubis, tiba-tiba Hartadi, tiba-tiba perusahaan. Macam mananya ini ya? Aduh, ya. Coba lah ya supaya gampang kau di YouTube saya ini. Ini banyak sekali ada di sini ya. Saya bikin di sini. Playlist, ada skripsi, udah ada 177. Ada 177 bimbingan saya di situ, dan sudah banyak yang yang menyelesaikannya. Ya, kamu contoh saja macam mana membuat latar belakang yang bagus. Atau kamu buka juga ini buku petunjuk yang dikeluarkan. Jadi jangan kita sekedar copy paste dari punya orang. Ya, ini tidak ada ini. Tidak mengerti saya. Yang kedua, kita masuk lagi rumusan masalah. Untuk mengetahui dan menganalisis. Bedakan ya rumusan masalah dengan tujuan. Rumusan masalah itu mempertanyakan apa masalahnya. Ya, 1.2 itu rumusan masalah. Apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Kedua, apakah harga berpengaruh? Ketiga, apakah promosi dan harga secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan? Nah, selanjutnya 1.3 setelah rumusan masalah, batasan masalah. Nah, ini dia kau bikin batasan masalah. Nah, tambahkan di sini, di penelitian ini dilakukan tahun 2022. Selanjutnya, setelah batasan masalah adalah tujuan. Nah, kita lihat tujuan yang kau buat. Nah, ininya yang tadi sebetulnya tujuan. Rumusan masalahmu ini tujuan. Masa cobalah kau perhatikan ini ya. Tiba-tiba kau bikin tanda tanya untuk mengetahui mana pertanyaan di sini. Ya, aneh. Tanda tanya tapi bukan bertanya. 1.5 manfaat. Nah, kita lihat manfaat. Manfaat hasil pembuatan di beberapa pihak, misalnya penulis, institusi penulis, perusahaan maupun masyarakat luas. Nah, itulah isi manfaat. Memberikan apa ini? Memberikan sumbangan. Masukan perusahaan, penulis. Cobalah kau perbaiki, susun yang bagus. Selanjutnya baru sistematika. Ya, oke. Bab 1 ini dululah kau perbaiki. Jangan kau mau buru-buru. Ya, tidak ada gunanya buru-buru kalau memang masih salah. Terima kasih.